Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa sa'ala, dan bertanya penanya yang kemarin, yaitu Sayyid Abu Bakar bin Ali bin Ibrahim Al-Baiti, an qaulihi alaihi salatu wassalam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu, akan dikumpulkan itu manusia, hufatan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, uratan, dalam keadaan telanjang, ghurlan ai ghairu makhtunin, yaitu mereka tidak dalam keadaan berkhitan, belum dikhitan. Hadis yang lain, wal hadithul akharu, berarti kan dibangkitkan tanpa gunakan busana, ya kan, tanpa gunakan alas kaki, bahkan tidak dikhitan. Tapi hadis yang lain, wal hadithul akharu innal ummata, sesungguhnya umat, tuhsyaru fi akufaniha, mereka itu, umat itu akan dikumpulkan di dalam memakai kafan-kafannya mereka. Nah tadi tidak gunakan kafan telanjang, kok sekarang ada gunakan kafan? Makanya ditanyakan, wa ma wajhul jam'i bainahuma, maka bagaimana caranya untuk menyatukan dua hadis ini? Yang satu mengatakan tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan alas kaki, tidak dikhitan. Yang satunya hadis mengatakan bahwasannya menggunakan kafan, dibangkitkan nanti. Fa'ajabahu, maka menjawabnya Habib Abdullah Al-Haddad, annahu, sesungguhnya, yu'khadhu, diambil, bil asah, dengan pendapat yang paling sahih, minal haditsain, dari dua hadis ini. Kalau ada dua hadis seperti ini, maka diambil yang paling sahih itu mana di antara dua hadis ini. Awalan, pertama kali, ini metodenya dulu. Fa inistawaya, maka jika dua-duanya itu hadis sama-sama sahihnya, fisihah, dalam masalah sahihnya, fayakunul hasyru fil akfani, maka akan menjadi yang namanya dikumpulkan di dalam menggunakan kafan-kafan tadi itu, mukhtassan bihadhil ummah, berarti dikhususkan untuk ini umatnya Nabi Muhammad, atau bikhususin minha, atau bukan semua umatnya Nabi Muhammad, tapi umatnya Nabi Muhammad yang khusus. Paham? Berarti ini difahami yang pertama, kalau ada dua hadis itu kok seolah-olah bertentangan, diambil yang paling sahih. Kalau sudah ada itu yang paling sahih sama kedua-duanya, ya sudah, diambil takwil. Takwil yang pertama di sini, umat ini adalah umat yang paling baik. Kuntum khaira ummatin, kan gitu kan? Kamu sekalian ini sebaik-baik umat. Berarti yang hadis yang menyatakan innal ummata tuhsyaru fi akfaniha, sesungguhnya umat ini dikumpulkan dalam menggunakan kafan-kafannya ketika dikubur itu, ya berarti ini umat, karena umat ini paling afdol. Atau kalau Anda ini umat semuanya, ya berarti kekhususan beberapa umat Nabi Muhammad yang khusus, tidak semuanya. Faham? Itu. Wal ummatu, dan yang namanya kalimat kata umat itu takti, ada itu kalimat ala ma'anin katsiratin, atas makna-makna yang banyak. Walafdun nasi, sedangkan lafdun nas, hadis yang pertama, a'ammu min lafdil ummah, lebih umum daripada makna umat.
Kalau yang pertama apa? Yuhsyarun nas, dikumpulkan itu manusia, yuhsyarun nasu. Sedangkan kalau yang kedua ini wa innal ummata, nah, sedangkan kalau nas ini kalimatnya lebih umum daripada umat. Wa adunnu, dan aku menyangka, ya, katanya Hayyullah Haddad, anna haditha, sesungguhnya hadits apa? Yuhsyarun nasu hufatan, dikumpulkan itu manusia dalam keadaan apa? Tidak pakai sandal, ila akhirihi, itu aku menyangka apa? Asahhu minal haditsil akhiri, lebih minal haditsil akhiri, dari hadits yang akhir ini, atau hadits yang lain, haditsul min haditsil akhiri ma'a kaunihi aman, bersama adanya itu hadis secara umum. Kan yuhsyarun nas ini buahnya berarti umum itu. Ya kalau ngelihat juga memang kan ada riwayat, kalau tidak salah Siti Fatimah atau Sayyidatuna Aisyah yang tanya, ya apa ya Rasul, nanti bagaimana kita, Siti Aisyah ya, Sayyidatuna Aisyah tanya sama Rasul ketika dengarkan hadis bahwasanya nanti akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, terus bagaimana kalau nanti dalam keadaan telanjang? Katanya Rasul bahwasanya urusannya itu lebih besar dari cuma mikiri tentang masalah orang itu dibangkitkan telanjang itu, lebih tidak mikir itu, karena ketentuannya lebih besar, akan ketemu sama Allah, akan ketemu dengan pertanggungan jawab, akan surga neraka depan dia, azab sudah siap depan dia gitu. Faham? Gitu. Jadi kalau ngeliat ini ya memang dalam keadaan telanjang itu ya. Wasa'alahu, dan bertanyanya juga sama an qiraati surat al-ikhlas, dari bacaan surat al-ikhlas kalau selesai apa ini khatmul Quran itu, iya kan? Fi halil khatmi, ketika khatmul Quran, ketika khatmul Quran ini maknanya kalau ente sudah baca Al-Quran selesai kemudian baca surat al-ikhlas, atau bareng-bareng itu, bareng-bareng kayak hari Kamis, seperti hari Kamis itu misalnya. Hal, betul kan? Kadang-kadang kita tahu, baca 3, baca 4, sih bener gimana? Hal tuqra'u, apakah dibaca ini surat al-ikhlas salasan au arba'an au wahidatan, 3 atau 4 kali atau sekali bacaan surat al-ikhlas? Paham ini? Fa'ajabahu radhiyallahu anhu, maka menjawabnya, semoga Allah meridhai beliau, al-wajhu annaha, sesungguhnya pendapat untuk pembacaan al-ikhlas, imma an taqra'a marratan wahidatan, mungkin engkau akan membaca sekali saja, ka ghairiha, seperti selainnya surat al-ikhlas, minas suwari, dari surat-surat, itu yang pertama. Wa imma an taqra'a arba'an, mungkin kamu membaca 4 kali. Kenapa 4 kali? 4 kali itu hitungannya gini, baca aslinya sesuai rentetan Al-Quran, Al-Falaq, setelah Tabat, ya Al-Masad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya kan? Baca 3 kali tambahannya. 3 kali itu kenapa? Untuk supaya terhitung khotem yang kedua. Lah kok bisa? Nanti ada hadis di sini. Itu baca 4. Makanya yang satu sebagai urutan baca Al-Qur'annya, urutan surat bacaan Al-Qur'an, yang 3 ini untuk ngambil hadis. Paham ini? Ini marratan lahiqaha minal khatmati al-matsluwati. Matsluwa itu isim maf'ul dari tala, yang dibaca. Sekali dari satu khoteman itu yang dibaca sesuai khotemannya, sebagai urutannya. Wasalasan, nah ini kok baca 3 kali lagi, berarti baca berapa ini? 4. 1 urutannya Al-Quran itu kan sudah baca mulai Al-Fatihah sampai akhir, berarti 1 khataman kan? Tambah 3 lagi, wasalasan ala rajain antakuna ka khatmatin saniyatin, ka khatmati saniyatin, seperti hatam yang ke-2. Ya. Fa iyyakum fil khatmatil ula,
al-matsluwati syai'un minat taksir. Nah ini, kenapa kok diharapkan ada 2 kali hataman di situ? Yang satu hataman memang dibaca mulai Al-Ikhlas sampai akhir, yang satunya ngambil hadis, baca hadis dari yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan 1 hataman. Berarti kan 2 kali kan? Kenapa? Ini fa iyakun fil khatmatil ula al-matsluwati syai'un minat taksir, maka jika ada di dalam khoteman yang pertama yang dibaca ada apa? Syai'un minat taksir, sesuatu dari kekurangan misalnya. Karena fi husni rajai, maka ada orang tadi itu di dalam pengharapan yang baik kepada Allah, ayyukaffirallahu dzalika, Allah melebur kekurangan tadi itu bihadhil khatmatil marjuwati, dari ini khatam yang diharapkan. Khatam yang berapa? Yang kedua, dengan baca apa? Allah sekali. Paham ini? Wa yakunu alladhi yaqra'uha wal qari' la ghairuhu. Dan ada yang membacanya itu surat Al-Ikhlas adalah orang yang baca Al-Qur'annya mulai pertama itu, la ghairuhu, bukan yang lainnya. Kenapa? Fadzalika huwal ahsan, maka itu adalah yang terbaik, wal aswab, dan yang paling benar. Yaitu wa yastami'ul bakun, yang lainnya cukup dengarkan. Liqiraatihi, untuk bacaannya orang yang hatam tadi itu. Wala yaqra'una ma'ahu, tidak perlu bareng-bareng bacanya. Tidak, mereka membaca bareng-bareng bersama orang yang baca, tidak, dengarkan aja. Faham? Nah, kok bisa 3 kali ya apa? Waqad warada wasoha anhu, benar-benar riwayat dan sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, anna qira'ata qul huwallahu ahad marratan, sesungguhnya pembacaan surat Al-Ikhlas sekali, ta'dilu, menyamai dari ta'dilu thulutsal Qur'an, menyamai dari 2/3 Al-Qur'an. Fa qira'atuha, maka bacaannya talatan, 3 kali, ta'dilu, menyamai itu bacaan Al-Ikhlas khatmatan, 1 khoteman, 1 hataman. Wa hadha huwa alladzi naqulu bih, dan ini yang Nabi menyebutkannya, dan ini yang kami menyebutkannya dengan maklumat ini, dengan hadis ini. Ya kan, berarti kalau 1/3, 1/3 tambah 1/3 2/3, 2/3 tambah 1/3 jadi 1. Ya. Adapun imma antakra marratan, mungkin kamu membaca sekali, ya sudah, bisa dibaca sekali, berarti 1 khoteman sesuai dengan urutannya. Wa imma antakra arba'a marrat, atau mungkin kamu baca 4 kali. Satu bacaan Al-Ikhlas untuk menyempurnakan khotem ente, yang sekali untuk yang 3 kali, sisanya itu untuk khotem yang kedua, untuk menutup kalau ada kekurangan dari khotem yang pertama. Tapi lek baca 3 kali to, wa amma salatan faqat fala wajhalahu. Kalau baca 3 kali saja, tidak ada urutannya, tidak ada apa ini, tidak ada satu pendapat sama sekali. Sebab apa? Baca 3 kali, berarti sekali hatam. Jadi khatam Quran kan sekali kan, seurutan. Yang 2 kali, berarti kau yang baca 1 khoteman dengan 2/3, kurang 1/3 ya. Paham enggak? Wallahu a'lam. Makanya di sini nih pinter-pinternya para habaib kita ini tidak pernah turun, tidak pernah berubah, turun temurun. Paham? Kok dari atasnya seperti itu tek semuanya. Ya, sampai bacanya Al-Ikhlasnya 4 kali. Tidak ada yang 3 kali, tidak ada pun sekali, tidak ada, meskipun itu terhitung 1 khoteman. Cuman tidak, tetap mereka bacanya 4 kali turun temurun. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih-lebih nanti anak lupa ini, kalau pas hari Kamis itu kalau dia membaca khatmul Quran, ketika hari Kamis, maka itu terhitung akan dihadiri oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat akan hadir, kemudian akan mengaminkan doanya orang yang hadir itu, dan diharapkan doanya itu akan dikabulkan karena diaminkan oleh 70.000. Makanya setelah itu kita baca fusul. Fusul itu apa? Fusul itu doanya Imam Ali Zainal Abidin tentang materi khatmul Quran.
Ya kan? Cuma kadang-kadang kegedean males, kegedean dunyo, kegedean ini, ndak moco sama sekali wala hadir. Wallahu a'lam. Semoga yang tidak hadir bisa hadir, yang tetap hadir bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Mana ini?